Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya M. Naufal Alfariji dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika, Ilmu, dan Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Semarang. Oke, sini saya akan membuat video tentang pembelajaran ada materi kultur jaringan dan rekayasa genetika. Untuk biologi ini sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu adanya rekayasa genetika. Oke, yang pertama pada submateri kultur jaringan. Pengertian dari kultur jaringan ini yaitu teknik perbinyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Totipotensi adalah kemampuan sel atau jaringan organisme untuk tumbuh menjadi individu baru. Untuk prinsip dalam kultur jaringan ini yaitu harus dilakukan di tempat yang steril. Tanaman yang akan dikulturkan sebaiknya berupa jaringan muda yang sedang tumbuh. Untuk explant yang steril dikultur dalam botol yang berisi medium cair. Explant akan tumbuh jaringan kalus berwarna putih yang disebut protoform light body atau disingkat dengan PLB. Faktor-faktor lingkungan di luar nutrisi seperti cahaya, temperatur, kelembapan, dan pH juga harus dikondisikan agar sesuai untuk kelangsungan hidup PLB atau protoform light body tadi. PLB akan berkembang menjadi tanaman kecil yang disebut plantlet. Plantlet membentuk tanaman sempurna. Kultur jaringan memiliki manfaat sebagai berikut. Oke, ini untuk manfaat kultur jaringan. Yang pertama itu manfaatnya yaitu melestarikan sifat tanaman induk. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam. Yang ketiga, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar. Yang keempat itu dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus. Artinya tanaman sehat. Yang kelima ada dapat dijadikan sarana untuk melestarikan plasma nukta. Dan nih untuk yang terakhir nih, manfaat dari potensi itu untuk menciptakan varietas baru. Oke, lanjut. Macam-macam kultur jaringan. Yang pertama itu ada kultur meristem. Kultur meristem ini menggunakan jaringan berupa akar, batang daun yang muda atau meristematik. Ada kultur anter. Kultur anter ini menggunakan jaringan yaitu pada kepala sari sebagai explant-nya. Untuk kultur embrio ya menggunakan embrio sih. Kultur protoplas menggunakan sel jaringan hidup sebagai explant tanpa dinding. Kultur kloroplas ya sama seperti embrio, sama-sama menggunakan kloroplas. Kalau embrio menggunakan embrio, kalau kloroplas menggunakan kloroplas. Untuk terakhir ada kultur polen. Kultur polen ini menggunakan sepu sari sebagai explant-nya. Oke, lanjut lagi kita. Prosedur kultur jaringan. Prosedur kultur jaringan ini ada 3. Yang pertama ada persiapan, pengambilan dan perawatan explant, dan yang terakhir ada pengocokkan. Baik. Untuk media kultur jaringan ini ada 2 jenis media, yaitu media cair dan media padat. Media kultur harus mengandung nutrisi lengkap yang terdiri dari unsur makro, unsur mikro, vitamin, gula, dan YPT atau zat pengatur tumbuh tanaman seperti auksin, sitokinin, gibberellin. Contoh dari kultur jaringan ini yaitu tanaman secara in vitro. Dasar teorinya yaitu sifat totipotensi tanaman, artinya setiap bagian tanaman apabila dikulturkan secara in vitro akan dapat membentuk individu baru. Keuntungan dari kultur secara in vitro yaitu sifat tanaman sesuai dengan induknya.
kebanyakan tanaman lebih cepat, dapat diekspor tanpa melalui proses karantina, karena tanaman hasil kultur in vitro bebas dari penyakit. Oke, ini ada submateri rekayasa genetika. Ini biologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan adalah suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Bahan-bahan yang diperlukan dalam rekayasa genetika ini ada 5. Yang pertama itu ada molekul DNA spesifik yang dikehendaki. Kedua ada vektor atau pembawa DNA-nya. Yang ketiga ada restriksi. Yang keempat ini ada enzim ligase, dan yang terakhir ada sel inang. Dalam tahapan rekayasa genetika ini, yang pertama ada mengidentifikasi DNA spesifik yang dikehendaki. Yang kedua, mengisolasi DNA spesifik. Yang ketiga, menyisipkan DNA spesifik ke dalam DNA vektor, mengembalikan vektor ke dalam sel hospes atau inang. Yang terakhir, mengembangbiakan sel hospes. Tujuan rekayasa genetika ini untuk melakukan studi tentang struktur dan fungsi gen, untuk amplifikasi produk suatu gen dalam keadaan murni. Yang ketiga ada peningkatan suatu strain ke bibit yang lebih unggul. Yang keempat ada memberikan kontribusi yang substansial bagi penelitian pada berbagai bidang. Teknik dalam rekayasa genetika ini ada, yang pertama ini ada teknik plasmid. Plasmid ini adalah gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri tak terikat pada kromosom. Untuk teknik yang kedua ada teknik hibridoma. Teknik hibridoma ini yaitu penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun dari organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Gambarnya bisa dilihat di sini kan. Untuk teknik yang ketiga ini ada teknik terapi genetik, yaitu perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen. Penerapan terapi genetik untuk 2 jenis penyakit, yaitu penyakit menurun yang sangat jarang adenosine deaminase defisiensi atau disingkat dengan ADD, dan sejenis kanker kulit dan ganas. Untuk teknik rekayasa genetik yang terakhir ada teknik cloning. Untuk teknik cloning sendiri yaitu mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain, kemudian nukleus ditekan melalui 2 sel menggunakan sengatan listrik dan diambilkan sel telur dan mengambilkan sel telur yang mengeluarkan nukleus yang haploid. Kemudian sel yang tadi disatukan menggunakan sengatan listrik mulai membelah menjadi embrio. Terus embrio itu dimasukkan ke dalam uterus domba. Embrio berkembang menjadi seekor domba doli, terus dikloning menjadi anak domba. Itu ada sistem cloning untuk domba. Oke, itu materi pembelajaran tentang rekayasa genetika dan kultur jaringan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah atau salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.